mo te ne accorgi quando senti il botto. Sound roll and action. Bang Udin editor, kasih komentarnya dulu dong. Bang, sehari upload 2 bang, lebih seru nanti nobarnya. Aduh. Sebelum itu ya bang, kalian semua udah like, comment, subscribe channel Nobar belum? Kalau belum, ayo dong like, comment, subscribe biar kita ini ya kan semakin semangat membawakan cerita filmnya gitu. Halo warga Nobar, piye kabare? Saya Toya. Kali ini Mas Burhan akan membawakan film superhero anti-mainstream yang berjudul The Call Me Jig Robot yang dirilis pada tahun 2015. Menceritakan tentang seorang mas-mas biasa pekerja serabutan yang mendadak punya kekuatan super selayaknya superhero gara-gara tercebur ke limbah radioaktif. Wah, sudah penasaran? Langsung saja kita sikat ceritanya. Kupadukan irama lewat kata-kata, tak usah lama-lama, siapkan mata telinga dan anu-anuan kalian semua. Sudah tidak sabar, mari kita nobar. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang cowok yang dikejar-kejar oleh polisi karena ketahuan mencuri jam tangan mewah. Diketahui cowok ini bernama Enzo Cecotti yang bekerja serabutan seperti kuli bangunan dan tinggal di daerah kumuh yang berada di pinggiran kota Roma. Selain bekerja serabutan ya guys ya, dia juga sering mencuri barang-barang berharga untuk dijual kembali demi mendapat penghasilan tambahan. Beruntungnya saat itu jalanan sedang ramai dipenuhi oleh para massa yang sedang berdemo sehingga memudahkan Enzo melarikan diri dari kejaran polisi. Sampai akhirnya Enzo tiba di pinggir sungai dan bersembunyi di sebuah kapal bermuatan kontainer yang ada di sana. Saat para polisi mengejarnya sampai ke sungai, dengan cerdiknya Enzo langsung nyemplung ke dalam sungai agar tidak ketahuan oleh para polisi itu. Selama beberapa menit kemudian, akhirnya para polisi itu menyerah dan memilih pergi dari sana. Dan apesnya, saat Enzo ingin kembali naik ke permukaan, dia tidak sengaja menginjak tong berisi air limbah radioaktif. Hingga akhirnya dia kembali nyemplung ke dalam limbah tersebut. Setelah selamat dan berhasil kembali ke permukaan, terlihat Enzo berjalan sempoyongan dan terus merasa mual karena tidak sengaja meminum air limbah tersebut. Sesampainya di kosan, barulah dia memuntahkan semua air limbah radioaktif yang masuk ke dalam tubuhnya itu. Saat hendak tidur pun dia merasakan badannya tidak enak dan terus menggigil seperti orang yang sedang sakit flu. Keesokan paginya saat bangun tidur, kondisi tubuhnya masih kelihatan kurang sehat akibat efek samping dari minuman air limbah kemarin. Namun setelah mandi dan makan, kondisinya sudah mulai pulih kembali. Dia pun segera bersiap-siap karena berencana ingin menjual jam mewah yang dicurinya itu ke temannya yang bernama Sergio. Kebetulan Sergio juga tinggal di kosan yang sama dengannya di lantai bawah. Namun sayangnya saat itu hanya ada putrinya Sergio yang berada di rumah. Alhasil Enzo memutuskan untuk pergi mencari Sergio ke tempat kerjanya, yaitu di markas geng gangster yang dipimpin oleh Fabio si Gypsy. Diketahui Fabio ini adalah seorang gangster psycho yang childish abis, di mana kemauannya harus selalu dituruti. Saking psikonya, dia sampai marah cuman gara-gara anak buahnya salah membeli harddisk yang tidak sesuai dengan warna yang dia inginkan. Kegilaannya tidak hanya itu, saat dia beradu argumen dengan anak buahnya karena berbeda pendapat, anak buahnya langsung dihajar habis-habisan memakai harddisk sampai koet di tempat. Va más pianero.
Setelah itu Sergio menemui Enzo yang menunggu di luar markas. Dia pun membeli jam tangan mewah itu dengan harga 100 euro atau setara dengan 1,5 juta rupiah. Selesai bertransaksi, Sergio mengajak Enzo mampir ke kosannya dengan niat ingin mengajak Enzo untuk menjalankan suatu misi. Saat Sergio menyiapkan peralatan, putrinya yang bernama Alessia datang dan cuman ingin mengganggu pembicaraan mereka saja. Dan ternyata Alessia ini menyidap ODGJ sejak kematian ibunya. Dan siapa sangka dia juga seorang wibu yang sangat terobsesi dengan kartun Jik Robot. Saking terobsesinya, Alessia sampai menggambar banyak robot yang dipasang di rumahnya. Dan tidak pernah lepas dari DVD kartun Jik Robot favoritnya itu. Che mi faccia il vestito da principessa, lo vado a aiutare, gliela poi è finito, non te lo puoi più vedere, te lo puoi vedere solo se c'è il DVD. Kemudian Sergio kembali mengajak Enzo pergi bersamanya ke suatu tempat. Ternyata Enzo diajak untuk bertransaksi barang haram dengan perwakilan dari geng gangster lain, yaitu klan Camorra yang dipimpin oleh seorang teror bernama Nunzialo Cosimo. Saat itulah salah satu anak buah Nunzia sudah dalam kondisi teler sehingga tidak memungkinkan untuk bertransaksi sambil membopongnya. Alhasil mereka masuk ke sebuah gedung kosong untuk melanjutkan transaksi itu. Namun tiba-tiba pria itu langsung kejang-kejang sampai mulutnya berbusa akibat overdose. Dan akhirnya dia dijemput oleh malaikat maut. Menyalahkan Enzo dan Sergio atas kematian rekannya, pria lainnya pun segera melampiaskan kemarahannya dengan menembak Sergio. Sebelum sekarat, Sergio berhasil menyerang balik pria itu sampai tewas. Naasnya, Enzo pun ikut terkena imbasnya dengan tertembak. Ajaibnya, meski sudah tertembak dan jatuh dari atas gedung, Enzo masih hidup. Dan bahkan tubuhnya tidak berdarah maupun terluka sama sekali. Meski dilanda kebingungan dengan kondisinya yang aneh bin ajaib itu, namun Enzo hanya bisa berlari meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di kosan, Enzo berpapasan dengan Alessia yang menanyakan keberadaan ayahnya. Namun Enzo tidak bisa menjawab dan nyelonong masuk saja ke kosannya. Walaupun Alessia masih terus menggedor-gedor pintu kosannya. Sai che si tradiscono amici? Io non sono amico da nessuno. Saat Enzo tengah mengobati luka tembaknya, ajaibnya lagi dia sama sekali tidak merasakan sakit. Dan dia pun bisa kembali beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa padanya. Di luar, Alessia terus memencet bel pintu rumahnya sampai membuat Enzo pusing setengah mati. Dan melampiaskan kekesalannya dengan memukul pintu rumahnya. Namun yang terjadi malah di luar Nurul, di mana pintu kosannya malah jebol akibat tinjuan dahsyat dari bogeman Enzo sendiri. Tindakan Enzo pun membuat Alessia ketakutan hingga akhirnya memilih cabut dan pulang ke rumahnya. Sementara Enzo berusaha menutup pintu rumahnya yang jebol itu dengan sesuatu. Anehnya dia bisa memindahkan lemari dengan mudah dan bisa membengkokkan pipa air hanya dengan tangan kosong. Melihat semua keanehan itu, akhirnya Enzo menyadari kalau dia memiliki kekuatan super. Bukannya bersyukur bisa mendapatkan kekuatan dengan berbuat baik selayaknya superhero Marvel atau DC, tapi dia malah memanfaatkan kekuatannya itu untuk membobol mesin ATM. Setelah berhasil merampok, uang hasil curiannya itu dipakai untuk membeli makanan favoritnya, yaitu yogurt, kuning telur, DVD bajakan, dan baby oil. Yang kalian pikir saja sendiri mau dipakai untuk apa minyaknya. Saat Enzo hendak mengganti perban lukanya, dia terkejut karena luka tembakan itu sudah sembuh total dan badannya kini menjadi mulus seperti semula. Tidak lama kemudian Enzo mendengar suara teriakan Alessia dari luar kosan. Saat dicek, ternyata Fabio CS sedang mengancam Alessia untuk memberitahu di mana Sergio berada saat ini. Enzo pun langsung memberi kode kepada Alessia agar tidak memberitahu soal dirinya dan Sergio yang pergi ke suatu tempat kemarin.
Kemudian Fabio CS langsung nyelonong masuk ke rumah Sergio dan menggeledah seisi rumah untuk mencari obat bius yang disimpan oleh Sergio. Tidak hanya itu, Fabio juga bermaksud ingin memperkaos Alessia. Saat Fabio berusaha menghentikan Alessia yang terus memberontak, dia tidak sengaja menyenggol DVD Jig Robot milik Alessia hingga membuat Alessia tantrum dan mencakarnya. Saat Fabio hendak membunuh Alessia, tiba-tiba Enzo muncul dari jendela dengan penyamarannya dan langsung mengajar anak buah Fabio. Setelah berhasil mengusir Fabio CS dan menyelamatkan Alessia, Enzo membawa Alessia ke rumahnya demi melindungi putri temannya itu. Karena ia khawatir kalau Fabio bisa saja datang kembali untuk mengancam Alessia. Saking terpukaunya dengan aksi heroik Enzo, Alessia pun menganggap Enzo seperti karakter superhero favoritnya, yaitu Jig Robot. Saat Alessia melihat uang curiannya itu, Alessia berkata, sebagai superhero, Enzo seharusnya menggunakan kekuatan supernya itu untuk berbuat kebaikan dan menyelamatkan manusia. Perché è capace che sto giro muore una cifra di gente. Però amore mio, quando ti trasformi ti devi cambiare ste scarpe. Malamnya Enzo terbangun karena terganggu oleh rekaman DVD dari kartun Jig Robot yang ditonton oleh Alessia semalaman suntuk. Belum lagi matanya ternodai oleh Alessia yang tertidur dengan posisi nyeleneh. Untuk menghilangkan pikiran-pikiran Saiton di kepalanya itu, akhirnya Enzo memilih mengosongkan pikiran mesumnya dengan nyebat. Namun tiba-tiba dia tidak sengaja menemukan kotak kacamata milik Sergio dan di dalamnya berisi sebuah peta yang menunjukkan keberadaan suatu tempat misterius. Besok paginya, Enzo yang baru bangun tidur terkaget saat melihat Alessia asik menonton koleksi video plus-plusnya dan langsung mematikan video itu. Karena tidak bisa mengizinkan Alessia tinggal di rumahnya lebih lama lagi, akhirnya Enzo memutuskan untuk membawa Alessia ke panti asuhan, tempat tinggalnya dulu ketika Sergio sempat berada di penjara. Awalnya Alessia menolak tinggal di sana, namun Enzo terus berusaha membujuknya dan berjanji akan membelikan gaun princess yang selama ini diinginkan Alessia. Bahkan Enzo juga membiarkan Alessia memanggilnya dengan sebutan Hiroshi Shiba, nama dari pahlawan Jig Robot favoritnya. Ti piace? La cifra. E poi me lo compri pure il vestito da principessa? Sì, promesso. Te ne buona qua. Io intanto vado a cercare tuo padre e poi ti organizziamo per il giorno di saluto. Di markas, anak buah Nanzia menyampaikan peringatan dari bosnya agar Fabio segera memberikan uang ganti rugi setelah menghilangkan barang haram yang mereka pesan darinya. Demi mendapatkan uang yang banyak, Fabio pun berencana merampok sebuah truk lapis baja yang mengangkut uang yang sangat banyak. Di sisi lain, ternyata peta misterius yang ditemukan Enzo dari kotak kacamata milik Sergio adalah lokasi di mana truk lapis baja itu berada. Di waktu yang bersamaan, Enzo dan geng Fabio pun sama-sama meluncur ke lokasi truk itu akan melintas. Sebelum Fabio CS sempat beraksi, truk itu malah berhasil dirampok oleh Enzo lebih dulu. Karena gagal merampok, salah satu anak buah Fabio yang bernama Rika berniat meminjam uang dari seorang boti bernama Marcelon. Hal itu pun langsung ditentang keras oleh Fabio karena tidak ingin menjatuhkan harga dirinya dengan berhutang kepada orang lain. Namun, Rika yang sudah muak dengan tingkah bosnya itu tetap ngotot pada pendiriannya untuk mengatasi masalah mereka dengan caranya sendiri. Awalnya Fabio terlihat membiarkan Rika pergi. Namun tidak lama setelah itu, dia melepaskan anjing peliharaannya yang buas untuk membunuh anak buahnya tersebut.
Di rumah terlihat Enzo membeli banyak barang dari uang hasil curiannya tadi, mulai dari speaker, proyektor, sampai berbagai macam DVD. Bukan cuman film plus-plus saja, namun dia juga membeli semua episode lengkap dari kartun Jick Robot. Karena kini dia mulai terkena racun wibu dari Alessia. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang 2 orang polisi yang mengantar Alessia karena mereka tidak sengaja menemukan Alessia terlunta-lunta di tengah jalanan sendirian. Abbiamo trovato la signorina che camminava da sola sulla Nel caso cassa. avesse bisogno di aiuto, c'è un programma della regione. No, tutto a posto, grazie. Allora, ma che stai trasloga? Setelah itu Alessia memberikan sebuah kostum bertopeng kepada Enzo yang malah membuat Enzo merasa terganggu dan ingin membawa Alessia kembali ke panti asuhan secepatnya. Namun Alessia menemukan DVD kartun Jick Robot yang baru dibeli Enzo dan membujuk Enzo agar mau nobar bersamanya malam itu. Karena tidak ingin mendengar Alessia yang terus merengut seperti bocil, Enzo terpaksa ikut nobar bersama Alessia dan ujung-ujungnya dia juga jadi ketagihan menonton kartun tersebut. Sì, Rossi, devi concentrarti. Saat menonton, Alessia yang terlalu fokus menikmati kartun favoritnya itu tidak sadar kalau dirinya menggenggam tangan Enzo. Di sisi lain, Enzo yang mulai terbawa suasana pun semakin mendekatkan dirinya kepada Alessia. Namun tiba-tiba Alessia sadar dan mulai berteriak histeris karena dia teringat kembali dengan pelecehan seksual yang pernah dialaminya di masa lalu. Saat itu juga Enzo pun berusaha menenangkan Alessia dan berkata kalau dia akan selalu berada di sisinya untuk menjaganya. Sta tranquilla, non ti faccio niente. Mio padre. Besoknya, karena Alessia terus menanyakan soal Sergio, akhirnya Enzo mengajak Alessia pergi ke taman hiburan, sekaligus pergi ke mall untuk membeli gaun princess yang diinginkan Alessia, agar dia bisa melupakan kesedihannya soal ayahnya itu. Tapi ya, yang namanya cewek kalau sudah diajak belanja, pasti bisa menghabiskan waktu sampai seharian cuman buat keluar masuk setiap toko di mall. Sudah beberapa toko yang mereka masuki, tapi tidak ada satupun gaun yang disukai oleh Alessia. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah toko khusus wibu dan Alessia menyukai gaun pink yang dipajang di sana. Alessia lalu mengajak Enzo masuk ke kamar ganti untuk memperlihatkan gaun itu dan mengutarakan perasaannya kepada Enzo. Volevo vedere come sta. Ti piace? Che dici? Avanti. Namun saat mereka lagi main kuda-kudaan, Alessia malah terlihat kecewa karena ia menyadari kalau Enzo hanya tertarik pada kegiatan fisik saja dan tidak benar-benar menyukainya. Saat pulang, Alessia komplain karena Enzo tidak bersikap seperti seorang superhero yang dibayangkannya selama ini. Selain itu, Alessia terus menanyakan soal ayahnya dan dia juga mengkhawatirkan kondisi ayahnya saat ini. Karena merasa tidak tega, akhirnya Enzo memberitahu kalau ayahnya sudah meninggal karena tewas tertembak saat mereka sedang bekerja. Kabar buruk itu langsung membuat Alessia terpukul dan tidak bisa menerima kematian ayahnya begitu saja. Saat Alessia hendak pergi dengan menaiki bus, tiba-tiba Enzo menghentikan bus itu dengan kekuatan supernya. Kemudian Enzo masuk ke dalam bus dan langsung meminta maaf agar Alessia mau kembali pulang bersamanya. Sialnya, Enzo lupa kalau dia tidak memakai masker untuk menutupi identitasnya, sehingga orang-orang yang ada di dalam bus merekam dirinya dan mengetahui kalau sosok kriminal dengan kekuatan super yang sempat viral di TikTok itu adalah Enzo. Di saat bersamaan terjadi sebuah ledakan bom dari teroris yang ada di sana dan Enzo langsung membawa pergi Alessia dari tempat itu untuk menjenguk jasad Sergio.
Di tempat lain, Fabio menemui Marcelon untuk meminjam uang. Namun tiba-tiba Nanzia datang bersama anak buahnya dan langsung menembak Marcelon untuk mengambil uangnya. Dia juga menyirami tubuh Fabio dengan bensin. Saat Fabio hendak dibakar hidup-hidup, tanpa diduga Marcelon masih hidup dan langsung menembak 3 orang anak buah Nunzia. Fabio yang selamat juga segera merebut pistol dan menembak anak buah Nanzia yang lain. Dia juga berhasil menembak kaki Nunzia. Sayangnya Nunzia berhasil kabur sebelum sempat dibunuh. Tapi sebagai gantinya, giliran Marcelon yang ikut menjadi korban penembakan Fabio karena menghalanginya untuk menghabisi Nunzia. Saat Fabio kembali ke markas, dia terkejut karena melihat semua anak buahnya sudah dibabat habis oleh geng Nunzia dan hanya menyisakan 1 anak buahnya yang bernama Tazina. Di sana, Fabio juga melihat video viral Enzo yang dicap sebagai kriminal super oleh masyarakat sudah tersebar di mana-mana. Karena masalahnya dengan geng Nunzia semakin runyam, ditambah lagi dengan kemunculan berita soal Enzo yang sudah mengacaukan aksi perampokannya waktu itu, Fabio pun bertekad untuk membalas dendam dengan menghabisi mereka semua. Di sisi lain, Enzo membawa Alessia untuk mengungsi di sebuah motel agar aman dari kejaran polisi. Tanpa diketahui oleh mereka berdua, Fabio dan Tazina diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Di motel itu, Enzo sendiri tengah menceritakan kronologi terbunuhnya Sergio kepada Alessia. Dia juga bercerita tentang kisah hidupnya saat masih remaja, di mana saat itu dia juga kehilangan teman-temannya yang sesama pecandu karena mereka semua telah meninggal secara tragis. Hal itulah yang membuatnya menjadi pribadi yang tertutup dan tidak suka bersosialisasi dengan banyak orang seperti sekarang. Saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba Fabio mendobrak masuk dan menembak Enzo dengan obat bius, sedangkan Alessia diculik oleh Tanzina dan disekap di dalam mobil. Di saat Enzo siuman, dia menyadari dirinya sudah dalam kondisi terikat di kasur. Walaupun Enzo bisa melepaskan diri dengan mudah menggunakan kekuatannya, tapi dia tidak bisa bertindak gegabah karena saat ini Alessia masih disekap oleh mereka dan wanita itu bisa dibunuh kapan saja. Di situ Enzo pun berusaha bernegosiasi dengan Fabio dan rela memberikan uang berapapun asalkan Fabio tidak menyakiti Alessia. Namun Fabio tidak tertarik lagi dengan uang dan dia hanya ingin mengetahui rahasia di balik kekuatan super yang dimiliki oleh Enzo tersebut. Demi menyelamatkan Alessia, akhirnya Enzo bersedia membawa Fabio ke sungai, tempat dirinya pernah tenggelam oleh air limbah beracun tersebut. Setibanya mereka di sana, Fabio malah menyuruh Enzo masuk ke dalam sungai untuk mengambil drum berisi air limbah radioaktif itu karena dia masih tidak percaya kalau air limbah bisa membuat seseorang memiliki kekuatan super. Di sisi lain, Alessia yang masih disekap mau diperkaos oleh Tazina. Namun Alessia langsung berontak dan menyerang Tazina hingga membuat pria itu tewas di tempat. Namun tiba-tiba Nunzia dan anak buahnya datang. Melihat kedatangan mereka, Fabio pun panik dan langsung menawan Alessia yang baru kabur dari dalam mobil. Sialnya, Fabio dan Alessia keburu terkena serangan tembakan dari Nunzia CS. Saking bencinya dengan Fabio, Nunzia sampai membakar Fabio hingga tubuh Fabio yang sudah diselimuti oleh api itu jatuh ke dalam sungai. Sedangkan nyawa Alessia tidak bisa terselamatkan karena sudah kehilangan banyak darah akibat tembakan tadi. Enzo pun hanya bisa menangis histeris karena tidak bisa menepati janjinya kepada Sergio untuk menjaga putri sahabatnya itu. Keesokan harinya terlihat Fabio yang masih hidup padahal dirinya sudah ditembak dan dibakar hidup-hidup semalam.
Ternyata saat jatuh ke dalam sungai, Fabio juga sudah terkontaminasi oleh air limbah radioaktif itu dan mendapatkan kekuatan super yang sama seperti Enzo. Dengan kekuatan barunya itu, Fabio pun pergi ke markas Nunzia untuk membalas dendam. Tanpa belas kasihan, dia langsung menghabisi semua pengikut Nunzia dan membunuh si bos besar yaitu Nunzia secara brutal sambil merekam semua aksi kejamnya itu. Tidak hanya itu, Fabio juga menemukan gudang senjata milik Nunzia dan mengambil bom yang ada di sana. Di tempat lain, Enzo berjalan tak tentu arah di jalanan karena masih syok dengan kematian Alessia. Sampai akhirnya polisi tidak sengaja melihatnya dan berniat ingin menangkapnya. Di saat kedua polisi itu ingin memarkirkan mobil mereka, tiba-tiba dari belakang ada mobil lain yang ditumpangi oleh sepasang ibu dan anak, hingga terjadilah tabrakan di antara kedua mobil itu. Meski sang ibu berhasil diselamatkan, tapi putrinya masih terjebak di dalam mobil yang akan meledak. Melihat itu, Enzo pun langsung berlari secepat kilat untuk menyelamatkan anak itu tepat sebelum mobil itu meledak. Saat menyelamatkan anak kecil itu, Enzo tiba-tiba teringat dengan Alessia dan dia juga memikirkan ucapan Alessia kalau dia harus menolong orang dengan kekuatan super yang dimilikinya itu. Setelah insiden ini, Enzo pun menyadari betapa bahagianya bisa menolong sesama manusia. Berkat aksi heroiknya ini, kedua polisi itu pun mengurungkan niat mereka untuk menangkap Enzo. Di sisi lain, terlihat banyak siaran TV yang menyiarkan berita soal Fabio yang menyebarluaskan video aksi brutalnya itu ke media massa. Di video itu, Fabio juga berkata kalau dia akan membuat ledakan besar-besaran di suatu tempat di tengah kota Roma. Tanpa pikir panjang, Enzo langsung tancap gas menuju ke stadion untuk menghentikan Fabio. È arrivato il momento di far botto più grosso di tutti. Di waktu yang sama, Fabio ternyata sudah membajak mobil ambulan dengan memasang bahan peledak di mobil tersebut. Setibanya di stadion, Enzo langsung berpapasan dengan Fabio yang sudah menunggunya. Saat berhadapan dengan Fabio, akhirnya Enzo tahu kalau Fabio sudah memiliki kekuatan super seperti dirinya. Hingga pertarungan antara superhero dan musuhnya pun dimulai. Meski pertarungan mereka berjalan sengit, namun Enzo pantang menyerah dan terus mengajar Fabio sampai ke kursi penonton. Hingga akhirnya dia berhasil merebut alat pemicu ledakan itu dari tangan Fabio. Namun siapa sangka, ternyata Fabio sudah menyalakan timer otomatis sebelum kabur dari sana. Mengetahui hal itu, Enzo pun segera membawa mobil ambulan itu ke tempat yang jauh sebelum bom tersebut meledak. Sialnya dia malah dihadang oleh para polisi di tengah jalan. Walaupun Enzo sudah berulang kali memberitahu kalau ada bom di dalam mobil ambulan itu, namun polisi masih menyuruh Enzo untuk keluar dari mobil. Karena sudah tidak punya banyak waktu lagi, Enzo segera keluar dari belakang mobil dan menerobos penjagaan polisi agar dia bisa kabur membawa bom tersebut. Dengan sekuat tenaga, Enzo terus berlari menuju ke jembatan dan berniat untuk membuang bom itu ke dalam sungai. Apesnya, dia malah dihadang oleh si gila Fabio yang langsung menyergapnya dan bom itu pun terlempar ke tengah jembatan. Saat Enzo berhasil dilumpuhkan, Fabio langsung mempercepat waktu ledakan menjadi 15 detik. Saat waktu ledakan hampir habis, tiba-tiba Enzo kembali bangkit dan langsung melompat ke dalam sungai bersama dengan Fabio. Dan akhirnya Fabio tewas.
Di akhir film terlihat Enzo yang ternyata berhasil selamat dari ledakan itu tanpa diketahui oleh siapapun. Berkat aksi heroiknya ini, kini Enzo dianggap sebagai seorang pahlawan oleh masyarakat setelah rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan banyak orang. Dengan memakai kostum bertopeng pemberian Alicia, Enzo pun memutuskan untuk melindungi kota dari orang-orang jahat dengan identitas barunya sebagai superhero bernama Jig Robot. Nah, dari film ini kita diingatkan untuk jangan membuang sampah sembarangan dimanapun kamu berada, entah itu di jalanan maupun di sungai, agar tidak mencemari lingkungan yang bisa membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Siapa tahu limbah yang kalian buang juga mempunyai kekuatan super juga. Ya, segitu dulu dari Mas Burhan Sang Kicomania, mewakili orang-orang yang selalu membayar pajak sampah di setiap minggu. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.